Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, jamaah yang hadir, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi, amin. Wa qala as-siddiqu radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, li Abil Hasan Asy-Syadzili, kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, fin naumi, saat beliau tidur. Maksudnya apa ini? Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ngimpi ketemu sahabat Abu Bakar. Dalam mimpinya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dinasehatin, dikasih ilmu. Nah, ini salah satu cara yang oleh para ulama, terutama dikatakan dalam kitab Ar-Ruh oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu cara yang paling mungkin orang hidup ruhnya ketemu orang mati itu waktu tidur, ya lewat mimpi itu. Dalilnya nanti firman Allah di surah Az-Zumar, ayatnya lupa saya keberapa, cuman gini bunyinya: Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kalau terjemah bebasnya, Allah lah yang tawaffal anfusa, mewafatkan jiwa atau ruhnya orang yang hidup saat Allah lah yang mewafatkan jiwa manusia ketika dia mati, lalu kemudian Allah yang mengontrol jiwa itu. Wallati lam tamut fi manamiha, tapi juga termasuk ruh atau jiwanya orang yang belum meninggal tapi dalam keadaan tidur. Ruh ini, kalau menurut sebagian ulama, kemungkinan terbesar bisa ketemu waktu tidur. Itu kenapa kadang-kadang ada orang cerita, saya ngimpi Pak, waktu tidur ketemu bapak saya. Terus bapak saya pesen, kamu terusin kebiasaan bapak ya. Misalnya bapaknya tukang adzan gitu, atau bapaknya ahli ibadah di masjid, ngimpi datengin anaknya, suruh ke masjid, suruh ngaji, suruh nyantunin anak yatim, suruh silaturahim, suruh mungkin yang lain-lain bahkan dalam tidur itu. Nah, cuma nanti kalau pesan-pesannya itu sesuatu yang mubah atau bagus, kata para ulama boleh dilakonin. Ada yang mubah, mindah kuburan,
kuburan bapak pindah nih dari Menteng Pulo. Kenapa pak? Ngimpi, berisik, jarang yang tahlil. Pindahin aja ke mana gitu misalnya, pindahin ke kampung. Di kampung masih banyak orang pada ziarah, pada tahlilan gitu. Ini pertanyaannya, pesannya ini boleh dikerjain apa enggak gitu loh. In sahhat ta'bir, kalau betul apa yang dikatakan bahwa yang namanya orang itu saat dia tidur ruhnya bisa bertemu sama yang mati, maka tetap kita harus menggunakan mi'yar asy-syariah. Mi'yar artinya ukuran syariat. Nah, katakanlah nggak pakai pesen, dalam kondisi normal aja mindah kuburan itu hukumnya boleh. Ya, cuman masalah pesan bapaknya mindah kuburan apakah dilakonin apa enggak, itu nanti tergantung anaknya yang suruh mindah punya duit apa enggak gitu loh. Kalau kemudian nggak punya duit, ya nggak harus dilakonin, apalagi sampai ngutang-ngutang, jual motor, jual kendaraan, jual aset. Ya kalau kampungnya deket, cuman dipindah dari sini kemana gitu. Kalau kampungnya di Solo sono, Sulawesi jauh ya. Kalau Solo sini masih deketan Pak Ji ya. Ini Sulawesinya ujung sono. Ya, susah jauh lah gitu. Nah, kan harus pakai biaya. Nah, itu ketemu orang yang sudah meninggal. Nah, nanti kalau pesennya itu sesuatu yang mubah, itu juga harus diukur mampu apa enggak. Saya tidur ngimpi ketemu bapak, terus suruh kawin lagi. Waduh, buat dalil bu, ketemu guru suruh kawin lagi. Enak lo ya, mimpi guru lu kan begitu lagi pesennya. Ya itu nggak harus selalu dikerjain, itu harus diukur dulu. Apalagi kalau nanti mimpi ketemu orang lalu dalam tidur itu pesennya sesuatu yang maksiat. Lah kalau itu sih orang bapaknya aja yang masih hidup kalau pesan suruh maksiat kita nggak harus ngerjain. Apalagi udah meninggal yang itu mungkin bisa bapaknya bisa bukan. Orang tuanya nih masih hidup bilang, lu nggak usah datang ke sono, lu nggak begini, suruh mutusin silaturahim. Pokoknya isi pesannya maksiat, itu nggak harus dikerjain karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, karena itu bertentangan dengan prinsip la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk kalau isi atau kalau dalam rangka maksiat kepada khaliq, dalam rangka maksiat kepada Allah. Baik, itu sekilas saja. Saya ingin jelaskan, mungkin nanti ada yang tanya, loh sahabat Abu Bakar berkata kepada Imam Abul Hasan Asyadzili, lu jaraknya jauh nih. Fin naumi, ngomongnya dalam tidur, berarti ngimpi gitu loh. Tapi hebatnya ulama dulu, ngimpi kayak gitu bisa dicatat. Ya Anda boleh percaya boleh enggak kalau memang kayak begini. Apa nasihat sahabat Abu Bakar kepada Imam Abul Hasan Asyadzili? Yang kayak begini nih banyak modelnya Pak. Termasuk nanti ada salah satu thariqah dan salawat yang terkenal namanya Tijaniyah. Thariqah Tijaniyah. Beliau tinggalnya di
Maroko, persisnya di kota Fez. Nama tariqahnya Tariqah At-Tijaniyah ya, di Fez. Imam Tijani itu di Fez. Itu beliau banyak di antara ajaran tariqahnya itu mimpi, lewat jalur mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarin kamu baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Nah, itu dulu sempat diperdebatkan ya keabsahannya. Sebagian ulama menerima, sebagian tidak. Nah, ini masalah percaya apa enggak ya. Tapi memang ada hadis yang berbunyi ru'yas salihin juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, bahwa mimpinya orang soleh itu merupakan satu bagian daripada kurang lebih 46 kalau saya nggak salah daripada tanda-tanda kenabian. Artinya orang kalau udah soleh lalu ngimpi, apalagi ngimpi ketemu Nabi, nah, itu boleh dibilang pasti gitu. Nah, makanya nanti kalau ada orang bilang ngaku ngimpi ketemu Nabi, kita harus ukur kesolehannya, kebersihan hatinya. Nah, kayak ini Imam Abul Hasan Asyadzili mimpi bertemu siapa tadi? Sahabat Abu Bakar. Tapi Imam Abul Hasan Asyadzili rajulun ma'rufun ya, beliau orang yang terkenal ya dengan kesolehannya. Orang percaya, makanya dicatat. Kalau cuman ustadz zaman sekarang, orang yang dipanggil kiai zaman sekarang, ngaku-ngaku ketemu Nabi, tapi masih seneng jadi tim sukses sono sini, ya itu sih perlu dipertanyakan. Apalagi kemudian dia bikin konten, wah demi Allah saya mimpi bertemu Nabi, pakai sumpah lagi. Nabi berpesan agar kita mendukung paslon 0 itu sih perlu dipertanyakan. Betul. Nah, iya. Itu nggak usah ngaku mimpi ketemu Nabi dah. Kalau cuman mau dukung 01, 0 ini 0 itu mah kamu bilang alasan apa juga. Ini bawa-bawa Nabi kadang-kadang itu. Suka bawa-bawa apa namanya? Nabi. Kalau mau milih calon itu ya tinggal cari siapa yang menurut Anda paling baik, udah. Tapi kalau menurut orang yang paling baik berbeda dengan Anda, ya nggak boleh marah gitu loh. Nggak boleh terlalu serius banget kayak bagian akidah. Nah, ya orang yang kadang-kadang dulu dipilih itu nanti satu ketika akan membuat Anda kecewa, kan begitu. Kadang-kadang begitu. Coba itu orang biasa, makanya biasa aja. Ya, cuman bahwa Anda punya pilihan dan itu terbaik, pilih gitu aja. Mungkin orang berpikir yang lain, ya lain lagi. Gak perlu kecewa. Ya, selama itu bukan sesuatu yang maksiat. Wa mimma la budda ar-ridha bil qada wal dunal maqdi. Sebab sesungguhnya itu nanti sudah ada keputusan Allah. Yang jadi presiden siapa, jadi gubernur siapa, jadi menterinya juga siapa. Kita sih ntar udah nggak kaget lagi. Yang kalah ntar jadi menterinya, dulu pernah terjadi. Yang kalah jadi apa namanya? Menterinya. Ya, kalau dulu kan gitu. Nah, makanya kita terlalu musuhan sama orang beda pilihan, padahal ternyata yang dibela-belain begitu kalah dia menjadi menteri, kita mah tetap jadi RT aja dari dulu. Nah, yang kalah jadi menteri. Pak Prabowo jadi menteri nggak? Menteri. Sandiaga jadi menteri nggak? Menteri. Jadi nggak usah terlalu serius.
seakan-akan nggak mungkin, terus sakit hati gitu loh, biasa aja. Makanya saya bilang, ya tinggal mana yang menurut Anda paling punya komitmen, itu pilih. Innal amira huwal amiru qatibatan lisya'bi fatruk idza lil hizbi yahkumuna fasal anisan wa Prabowo wasal ganjaran. Ada Ganjar juga di sini syair. Ada Prabowo. Fasal anisan wa Prabowo wasal ganjaran anil tizamatihim wa hubbihim watana. Innal amira, sesungguhnya pemimpin itu huwal amiru qatibatan lisya'bi, adalah pemimpin yang dia mestinya menjadi pemimpin buat seluruh rakyatnya. Bener apa enggak? Ngarangnya lama Pak, ini mikirnya. Fatruk idza lil hizbi yahkumuna, maka jangan dipilih seorang pemimpin kalau dia hanya memimpin untuk kelompoknya sendiri saja, tidak untuk seluruh rakyatnya. Kalau cuman Anda ketemu seorang pemimpin yang katanya bijaksana, tapi cuman bijaksana, tidak bijak ke sini. Mestinya orang itu memimpin bijaksana, ya bijak ini, bijaksana bijak sini. Ini bijaknya hanya kepada kelompoknya sendiri. Kalau ada calon begitu, jangan dipilih. Fasal anisan wa Prabowo wasal ganjaran, maka tanyalah pada Mas Anies wa Prabowo, tanya sama Mas Prabowo wasal ganjaran, tanya sama Mas Ganjar. Anil tizamatihim, tentang komitmen mereka, komitmen keagamaannya, komitmen kebangsaannya, wa hubbihim watana. Nah itu. Nah kembali kepada kitab ini, sahabat Abu Bakar dalam satu kesempatan pernah menemui Imam Abul Hasan Asy'adzili saat tidur, ngimpi, ketemu ruhnya. Apalagi sama-sama orang soleh Pak. Makanya kalau Bapak tuh tidur ngimpi ketemunya orang soleh, berarti benar Bapak ini, kita termasuk orang soleh. Kalau ketemunya sama artis, ya ketemunya sama yang begitu-gitu, ya berarti mungkin ya orang itu kan katanya dengan siapa dia berkumpul ketika hidup, ya mati juga begitu. Apa pesannya sahabat Abu Bakar kepada Imam Abul Hasan Asy'adzili? Alamatu khuruji hubbid dunya minal qalbi, alamat tanda bahwa kecintaan kita pada dunia sudah keluar dari hati kita. Kalau mau tahu bahwa kita udah nggak cinta dunia, sudah nggak hubud dunia, apa? Badluha indal wajdi, kamu gampang mengeluarkannya ketika dunia ada pada dirimu. Nggak pelit, gampangnya ngomong nggak pelit. Orang kalau masih pelit, tangeh dari zuhud. Tangeh tau nggak tahu? Tangeh apa tangeh? Jauh. Orang kalau dimintain sedekah sama pengurus masjid aja masih minta waktu, gue mau sholat istikharah dulu. Ya kayak gini zuhud. Nah, masih jauh. Orang zuhud itu kalau dia sedekah cepat. Kalau ada cangcung, udah nggak mikir dia. Ya. Dan biasanya yang kayak begini, semakin dia cangcung, Allah ngasih terus itu. Wa wujudur rahati minha indal faqdi, kedua cirinya orang
hubbud dunia sudah hilang dari hatinya adalah wujudur rohah, justru dia merasa tenang indal faqdi, ketika nggak punya duit, nggak punya dunia. Waduh, kalau dia udah nggak menjabat malah seneng, kalau dia udah nggak megang banyak duit malah seneng. Alhamdulillah Pak, sekarang saya lebih tenang semenjak pensiun, nggak punya jabatan, bisa sholat tenang. Alhamdulillah Pak, semenjak nggak punya duit saya tenang Pak. Dulu waktu punya duit, mikirnya macem-macem, pengen kawin lagi, pengen beli mobil, sekarang udah enggak. Sekarang istiqomah gitu. Ya berarti sudah mulai kecintaan dunia hilang dari hatinya. Tapi moga-moga itu betul-betul hilang, bukan karena kepaksa. Ada juga orang ya, dia misalnya rajin ibadah ke masjid karena nggak punya dunia, bukan karena merasa rohah itu seneng, tapi kepaksa. Jadi ditanya nih, ada orang lagi ngaji atau lagi di masjid, Masya Allah, gue lihat lu kayaknya tenang banget ya. Orang-orang nih akhir tahun nih pada pergi ke sono kemari bang, katanya. Lu tenang, wiridan katanya. Lu ngaji aja katanya. Ya mau gimana lagi, nggak punya duit gua, kalau punya juga gue pergi gitu. Lah berarti ini bukan zuhud. Kenapa? Karena apa? Kepaksa. Jadi dia di masjid itu bukan karena zuhud, karena apa namanya? Kepaksa. Di sini kata sahabat Abu Bakar, ya karena dia betul-betul nikmat. Ya seperti hadis yang terkenal itu, yang masyhur itu, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau dalam satu riwayat sahabat melihat, biasanya Nabi kalau habis sholat fardu wirid dulu, ntar habis itu ya kadang menyampaikan 1-2 hal pada sahabat. Ini enggak, habis sholat fardu Nabi langsung bangun. Cuk. Sahabat semua melihat, kok Nabi buru-buru ya, ada apa ini? Cuman diem nggak berani ngomong. Tapi habis dari rumah beliau, rumahnya kan samping Masjid Nabawi ya, balik lagi ke masjid. Sahabat ada yang bertanya, kenapa baginda seperti terburu-buru Rasulullah? Tadi kata Nabi, saya selepas sholat ingat kalau di kantong baju saya ada uang beberapa dirham. Tidak nyaman hatiku, kata Nabi, kalau uang itu belum aku sedekahkan. Aku khawatir tidak bisa tidur dengan nyenyak atau tidak nyaman aku malam ini kalau uang itu belum disedekahkan. Itu contoh yang paling nyata dalam hadis bagaimana bukti rasa cinta terhadap dunia sudah hilang dari hati kita. Justru kalau ada langsung buru-buru dikeluarin. Kalau udah nggak ada, rohah, hati tenang. Masya Allah, itu Nabi. Orang sini sama ya? Beda? Orang sini sama sekali tidak. Ya, sama sekali nggak begitu. Justru kalau nggak punya duit nggak bisa tidur. Masya Allah. Wa alamatut tahaqquqi bil inzali fi maqamit tawakkul. Kalau tadi orang kalau sudah betul-betul sudah sampai makam zuhud, itu cirinya. Kalau lagi punya cepet ngasihnya, kalau nggak punya dia tenang. Berarti udah zuhud. Ini sahabat Abu Bakar sedang ingin mengajarkan kepada kita, kalau Anda mau tahu orang sudah sampai makom zuhud seperti apa cirinya. Kalau punya cangcung-cangcung, kalau nggak punya nikmat. Itu aja sederhana. Ini bahasa gampang ya,
Nah, kalau tawakal bagaimana? Orang kalau sudah sampai makom tawakal, wa alamatut tahaqquqi bil inzali fi maqamit tawakkul. Kalau Anda mau tahu orang sudah betul sampai makam tawakal, at-tahaqquq bil inzali fi maqamit tawakkul, bahasa gampangnya, kalau Anda mau tahu orang itu sudah sampai makom tawakal, apa cirinya? As-sukunu wattu ma'ninatu, dia merasa diam dan tenang inda muharrikatil asbab, ketika dia melihat ada sabab-sabab ya dalam hidup yang dikerjakannya atau terjadi. Misalnya gini, orang kalau sudah sampai makam tawakal, Pak, orangnya nggak gelisahan. Itu bahasa gampangnya gitulah. Tumakninah itu tenang. Tenang itu kebalikannya tidak gelisah. Orang kalau dia sakit, kemudian dia berobat atau tidak berobat, berobat itu karena ada sesuatu, apa? Punya duit, kan gitu kan? Atau tidak punya duit, punya sabab untuk berobat, punya BPJS. Atau ada orang nggak bisa berobat, nggak punya duit, nggak ada BPJS, atau ada BPJS juga, tapi kemudian secara fisik kata dokter muskil untuk operasi misalnya. Wah, gula darah bapak tinggi. Ada nggak orang yang begitu? Nggak bisa dioperasi. Nah, orang kalau sudah sampai tawakal, mau dia berobat, mau dia nggak berobat, tenang, nggak gelisah, biasa aja. Terus kalau dia bekerja, begitu juga. Ya, dia bekerja maupun dia nggak bekerja, tenang hatinya, nggak gelisah. Orang yang hidupnya tenang, nggak gelisahan, ya dilakonin, Pak. Bukan berarti dia tidak melakukan ikhtiar, bukan. Orang tawakal itu ba'dal ikhtiar au qablal ikhtiar induhu atau indahu sawa. Orang tawakal itu kalau sudah sampai makom tawakal, apakah dia sudah mulai berikhtiar maupun belum berikhtiar, tenang. Ibarat tadi orang mau berangkat kerja, sebelum berangkat kerja tenang, berangkat juga tenang. Nggak ada misalnya orang kalau udah sampai tawakal itu nyesel, itu enggak, Pak. Contoh, Anda orang berangkat berobat, lalu terjadi sesuatu gitu. Wah, itulah gue sebenarnya ragu tadi, makanya sih tahu gitu mau nggak usah berobat. Gitu kan, kadang-kadang suka keluar kata-kata gitu. Tahu gitu sih nggak usah berobat nih. Tahu gitu nggak usah kesini. Ada orang mau berangkat dagang usaha, gue juga udah ragu tadi tuh mau berangkat, mendung lah apalah, tahu gitu nggak usah berangkat lah. Orang kalau hidupnya masih begitu terus, menyalahkan sabab atau apapun yang dia lakukan, ya belum tawakal. Orang tawakal ya biasa aja gitu. Andai kata dia berobat lalu gagal berobatnya atau tidak berobat, ya dia tenang. Itu tawakal. Nggak pernah kemudian menyalahkan, karena sudah dipilih gitu ya, memilih untuk ikhtiar atau tawakal, tidak ikhtiar. Wa alamatut tahaqquqi bil inzali fi maqamil ma'rifati, kalau Anda mau tahu seseorang itu dia sudah sampai makom ma'rifat kepada Allah, dia sudah ma'rifat kepada Allah. Cirinya apa kalau orang sudah sampai makom ma'rifat kepada Allah? Orang yang sudah sampai makom itu posisi ya, tahu ya, ma'rifat kepada Allah, huwal adabu zahiran wa batinan. Orang itu akhlaknya terlihat bagus, zahir maupun batinnya. Masya Allah, Masya Allah. Maka dulu Pak ada cerita, ada orang katanya dikenal wali katanya. Si Fulan di sono wali. Ayo kita ke sana katanya. Ayo.
Nah, ada orang alim dikasih tahu katanya di sono ada wali, kemudian dia ke sana. Orangnya itu lagi di musola atau di masjidnya yang dibilang wali. Mohon maaf, dilihatnya orang tersebut, kalau bahasa kita nih ngeludah gitu ya, ngeludah, tahu ya ngeludah ya, ngereak di dalam musolanya ke arah kiblat. Orang yang dibilang wali itu begitu. Nah, itu orang yang tadi pengen silaturahim lah katanya. Wah, enggak, gue nggak pengen silaturahim sama orang itu. Loh, kenapa? Dia wali loh katanya. Kalau wali, kalau ma'rifat kepada Allah, adabnya pasti bagus dia. Lah adab zahirnya aja kelihatan begitu. Dia ngeludah sembarangan ke arah kiblat. Saudara-saudara, mohon maaf, ini ada cerita terkenal. Imam Junaid Al-Baghdadi Abu Yazid Al-Bustami, saya lupa, di antara dua orang ini, satu saat di masjid seperti kita ini tentang adab nih Pak, beliau menyelonjorkan kakinya ke arah kiblat, ke sono nih, nyelonjor lagi, selonjoran kakinya ke arah kiblat. Kalau buat orang biasa secara fikih yang nggak dosa nggak apa. Orang pegel nyelonjor boleh nggak? Boleh. Orang capek senderan boleh nggak? Boleh. Secara fikih nggak dosa nggak apa. Cuman ini kita lagi bicara orang yang sudah sampai pada makom ma'rifat gitu loh. Orang yang dekat dengan Allah itu pasti dia punya standar akhlak yang beda. Sama kayak abdi dalam. Kalau yang pernah lihat abdi dalam datang menghadap kepada rajanya, jalannya lain apa beda? Lain. Gimana jalannya Pak? Hah? Wih, mundurnya sama ya? Berani nggak dia membelakangi rajanya? Enggak kan? Mundurnya ya, jalannya mundur dia Pak, nggak berani membelakangi rajanya. Apa wajib itu? Nggak wajib. Tapi emang dia standar akhlaknya begitu. Kalau kita datang silaturahim sama sinuwun gitu, kalau di Jawa apa namanya? Sinuwun, sultan, kanjeng sultan. Kita biasa kan gitu kan? Nggak pakai apa tadi? Ngengsot apa namanya? Jongkok nggak pakai kita. Iya, beliau juga maklum, wong memang makomnya belum jadi abdi dalam. Lah begitulah kira-kira perumpamaannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah maklumin Pak. Kalau levelnya masih kelas kita kayak begini, ngaji, senderan, sholat, selonjor ke arah kiblat, Allah maklumin, level lu emang segitu. Lah iya bener kan? Lah Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami dulu pernah gitu, kakinya selonjor nih. Sebelum kemudian Masya Allah, saya baca ini dalam satu kitab, beliau kakinya selonjor ke arah kiblat. Lagi wiridan selonjor, dia dengar suara tanpa rupa. Ahakadha adabuka li rabbika. Hai Junaid, hai Abu Yazid, beginikah akhlakmu, adabmu kepada Tuhanmu? Kata Imam Junaid atau Abu Yazid, fama madattu rijli abadan ilal kiblah. Semenjak itu saya tidak pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat selamanya, termasuk tidur Pak. Dia lihat, oh kiblat di sono, di kakinya nggak berani diselonjorin, dia pasti. Nah itu adab. Ya kan tadi saya bilang, kalau dibilang dosa apa enggak? Ya enggak dosa kalau buat kita. Paham apa enggak ini Pak? Ya makanya kalau ada orang bikin WC, ingat nggak? Kalau bisa WC-nya jangan madhab kiblat atau
membelakangi kalau bisa, terutama dalam kondisi terbuka. Dalam fikih begitu, kecuali kalau dia tertutup. Nah, sekarang rata-rata WC sudah tertutup. Lah, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Anda mau tahu, kata sahabat Abu Bakar, orang sudah betul-betul ma'rifat kepada Allah, huwal adabu ya zahiran wa batinan. Orang yang sudah sampai makom ma'rifat, adabnya kepada Allah dan manusia bagus zahir batin. Masya Allah. Makanya tadi begitu ngelihat katanya ada orang dibilang wali, tapi apa namanya, di masjid ngeludah kayak gitu sembarangan, nggak jadi nemuin, nggak mungkin wali nggak bakalan begitu. Kenapa? Wali pasti akan menjaga adabnya kepada Allah. Itu contoh. Nah, makanya kita tinggal lihat nanti di masjid kalau ada orang masih selonjor ke arah sono kakinya, belum wali dia pasti. Kalau wali nggak bakalan begitu. Wa husnul khuluqi ma'a kulli makhluk, dan cirinya orang yang sudah sampai pada maqam ma'rifat, akhlaknya kepada seluruh makhluk bagus. Selain kepada Allah adabnya bagus, akhlaknya kepada sesama makhluk bagus. Wali beneran. Nah, itu makanya dulu di Pasuruan ada wali terkenal yang kalau di kholi itu rame, namanya Mbah Hamid Pasuruan. Kenapa? Ya itu Mbah Hamid Pasuruan itu sama makhluk baik sekali. Bahkan makhluk yang mau berbuat jahat baik. Lah pondok Salafiyah itu pernah di Pasuruan kemasukan maling. Maling masuk di pondok gitu loh. Ya ketangkep, salah masuk dia. Udah tahu banyak orang ketangkep, sama santri digebugin. Kedengeran Mbah Hamid didatang, ada apa? Maling Mbah, usus. Jangan dipukulin, jangan, ini tamu, ketemu. Tamu dipukulin. Wow, jangan, kasihan. Singkat cerita diobatin. Bis sholat subuh nggak boleh pulang, dibikinin kopi, nasi goreng, ada tempe gorengnya, bakwannya. Ya Allah, itu padahal mau maling, Pak. Saya ngajar Sabtu belum pernah dibikinin nasi goreng saya di sini. Ya Allah. Jadi dibikinin nasi goreng. Ini kisah masyhurah, cerita masyhur. Sambil diomongin maling, sambil diomongin pelan. Ya Allah Mas, minta maaf saya, kata Mbah Hamid. Yang minta maaf tuan rumahnya, coba. Saya minta maaf ya Allah, maaf ini saya belum sempat motong ayam, maka nasi gorengnya cuman pakai telur doang gitu. Besok lagi kalau mau kesini ngomong ya, ntar saya siapin. Ya Allah, palingnya malu Pak. Kok ada orang sebaik ini? Pulang disangonin. Ketemu nggak ada orang punya akhlak seperti ini di Menteng Pulo? Ini kampung apa namanya? Menteng Dalam. Di Menteng Dalam ketemu nggak ada orang punya akhlak kayak begini? Orang mau maling disuguin, pulang diongkosin gitu loh. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Berarti nggak ada wali di sini. Sebab kalau wali selain al-adabu zahiran wa batinan, akhlaknya kepada Allah levelnya bagus zahir batin, wa husnul khuluqi ma'al makhluk, kepada makhluk akhlaknya top. Nah, ini makanya saya pegang aja ini. Ini nasihat luar biasa. Ya. Yang gak usah yang tinggi-tinggi yang ngajinya ya. Yang gini aja susah diamalin. Ya, nggak ngapalin dalil kita ini ngapalin praktek aja dah. Kalau ngapalin ayat Quran udah susah kan, ngapalin hadis susah. Cuman gitu lah, ya Allah.
Walidzalika qala Abu Hafsin radhiyallahu anhu, karenanya berkatalah Abu Hafs radhiyallahu anhu, husnul zahiri unwanu husni adabil batini. Kata Abu Hafs, maksudnya Umar, sahabat Umar. Abu Hafs itu nama lain dari sahabat Umar, kunyahnya. Kata sahabat Umar, husnu adabil zahiri, bagusnya adab atau adab zahir seseorang. Kalau kita melihat adab orang secara zahir, sebab nanti ada adab secara batin, Pak. Kalau itu kan susah dilihat, tapi kita bisa melihat bagusnya adab batin seseorang dari bagus atau tidak adab zahirnya. Sebab husnu adabil zahiri, bagusnya adab zahir seseorang, unwanu husni adabil batini, itu merupakan tanda loh ya, dari bagusnya adab batin seseorang. Dilihat. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau khasha'a hadza la khasha'at lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Jadi Nabi pernah melihat, Pak, ada orang sholat sholat nggak mau diem, tangannya nggak mau diem, garuk sini garuk sono, matanya pecicilan. Tahu pecicilan? Sholat ngeliatin apa? Ngeliatin ini lagi nih, apa namanya nih? Di atas ini apa namanya? Kaligrafi. Udah sholat yang ngeliatin kaligrafi, dibaca sampai begini-begini, miring-miring, cet, muter. Diliatin atasnya, ntar tangannya gini, sebelahnya orang sholat tangannya goyang-goyang, tahiyatnya diperhatiin, pusing, Pak, miring lama-lama, gak mau diem lah intinya. Nabi berkata, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Orang ini kalau hatinya, hati kan batin, nggak kelihatan. Kalau hati atau batinnya itu khusyuk ketika sholat, itu terlihat dari anggota tubuhnya saat sholat, khusyuk apa enggak. Khusyuk itu tenang. Lah dia sholat nggak mau diem, berarti batinnya tuh biasanya nggak khusyuk. Jadi cukup melihat orang itu sholatnya khusyuk dengan melihat zahirnya, tenang apa enggak. Kalau ada orang sholat tenang sekali, saking tenangnya merem, Pak, itu tandanya tidur, bukan tandanya khusyuk. Jangan salah itu ya. Kalau ada orang tenang, hatinya tenang. Waraji' ma taqaddama min syarhi qawlihi tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwali fa fihi ziyadatu syarhin ala hadzal mahal wallahu ta'ala a'lamu bis shawab. Nah, wa afdalul a'mali allati yaqta'u bihal muridul maqamat, nanti akan kita lanjutkan, Pak, supaya saya cepat mencapai makom-makom tadi gimana itu, supaya bisa makom zuhud, supaya bisa makom tawakal, supaya bisa makom sabar, supaya cepat bagaimana, Pak, belajarnya. Nanti kita bahas minggu depan, tahun depan ya. Ya, Masya Allah, tahun depan, Pak. Sabar ya, setahun lagi. Ngaji sekarang gitu aja dikit-dikit, yang penting paham. Kalau selonjor madhab kiblat boleh nggak? Boleh secara fikih, cuman kalau kita masih selonjor udah pasti bukan wali gitu aja. Kalau wali nggak bakalan dia selonjor ke arah kiblat gitu. Pak, daripada saya dibilang wali kaki pegel semua, ya selonjor lah, Pak, agak kuat juga saya.
Ya nggak apa-apa, ini lagi cerita bagaimana ada orang adabnya bagus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubba man ahabbah warzuqna ar-ridha wal qana'ah wa syukra wa sabra wa kulla sifatin mahmudah wa na'udzu bika minasyirki war riya'i wal ujbi wal kibri wal 'azamati wa kulli sifatin madhmumah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.